Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan bab transformasi geometri dan untuk materinya yaitu perputaran atau rotasi. Sebelumnya, masih ingatkah apa itu transformasi? Nah, mari kita ingat bersama-sama. Transformasi yaitu suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Kemudian apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri yaitu suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain yaitu x aksen, y aksen. Nah, transformasi geometri ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada pencerminan atau refleksi, kemudian yang kedua yaitu pergeseran atau translasi, kemudian yang ketiga perputaran atau rotasi, dan yang keempat yaitu perkalian atau dilatasi. Nah, untuk materi pencerminan dan pergeseran itu sudah kita bahas ya pada minggu sebelumnya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai perputaran atau rotasi. Jadi, apa itu perputaran atau rotasi? Perputaran atau rotasi yaitu suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat atau sudut tertentu. Jadi, misalkan ada sebuah objek, jadi nanti dia akan diputar sebesar sudut tertentu. Kemudian pada rotasi ini, untuk sudut rotasi, karena masih jenjang SMP, kita hanya menggunakan sudut istimewa saja, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian untuk arah rotasi, yaitu jika arah rotasinya itu berlawanan dengan jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Kemudian jika dia searah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Dan untuk titik pusat rotasi itu menggunakan titik asal 0,0. Jadi untuk jenjang SMP ini masih menggunakan sudut rotasi 4 sudut istimewa ini dan menggunakan titik pusatnya masih titik asal. Kemudian jika nanti kita sudah menginjak ke SMA itu akan diperluas lagi untuk sudut rotasinya menjadi bermacam-macam dan titik pusatnya juga bermacam-macam. Ya, contoh perputaran atau rotasi itu ada komedi putar. Biasa kita temukan biang lala. Nah, seperti ini. Itu dia memiliki pusatnya di sini, di tengah sini. Kemudian siapa yang diputar? Yaitu kita yang naik biang lala ini. Jadi posisi awal itu kan kita berada di bawah. Kemudian saat sudah mulai diputar, saat mulai berjalan, tiba-tiba kita berhenti di seperempat, maka itu kita sudah dirotasikan sebesar 90 derajat. Kemudian jika kita berada di titik puncak, maka dia sudah dirotasi sebesar 180 derajat, dan selanjutnya seperti itu. Ya, perputaran atau rotasi. Untuk materinya yaitu pusat rotasi masih titik asal yaitu 0,0, dan jika rotasinya itu searah jarum jam maka dia akan bernilai negatif dan berlawanan jarum jam dia akan bernilai positif. Jika digambarkan seperti ini. Nah, pada gambar ini kita memiliki segitiga ABC. Kemudian jika dia akan dirotasikan, nah, kita ambil saja untuk berlawanan jarum jam. Maka untuk sudut yang pertama yaitu 90 derajat. Saat dia berlawanan jarum jam, maka dia ke arah sini. Nah, dari sini ke sini itu 90 derajat. Dia bernilai positif. Kemudian lanjut dirotasikan ke sini, kuadran 3, kemudian ke kuadran 4, dan balik ke titik asal. Nah, dari sini dia dirotasi sebesar 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan 360 derajat atau kembali ke titik asal. Kemudian bagaimana jika searah jarum jam? Maka dia akan bernilai negatif, yaitu jika ke sini dia bernilai negatif 90 derajat, sini negatif 180 derajat, sini negatif 270 derajat, dan sini negatif 360 derajat. Dengan titik pusatnya itu ada di tengah-tengah sini, yaitu 0,0, titik asal ya. Jika susah untuk menggunakan gambar, maka Ibu rumuskan.
Untuk sudut rotasi 90 derajat, yaitu tadi 90 derajat itu bernilai positif, berarti dia berlawanan jarum jam. Berarti dari sini ke arah kiri, yaitu berlawanan jarum jam, yaitu di sini. Atau negatif 270 derajat. Nah, kita ingat kembali, jika sudutnya bernilai negatif, maka dia arahnya searah jarum jam. Maka dia dari titik asal sini, dia diputar sebanyak 270 derajat, yaitu sini negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, yaitu di sini negatif 270 derajat. Nah, jika kita rumuskan, maka untuk titik asalnya yaitu X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maka hasil rotasinya yaitu dia dibalik, dan untuk nilai X-nya masih tetap berubah tanda yang nilai Y-nya, yaitu dari nilai titik asal X, Y itu hasil rotasinya menjadi negatif Y, X. Sebagai pengingatnya yaitu jika dia dirotasikan sebesar 90 derajat, maka hasil rotasinya yaitu dia akan terbalik dan berubah tanda di bagian yang depan, yaitu negatif Y. Kemudian untuk sudut rotasi 180 derajat, nah ini nilainya akan sama ya, jika berlawanan jarum jam maka dia masih 180 derajat, dan untuk yang searah jarum jam dia juga bernilai 180 derajat. Untuk rumusnya yaitu dari titik asal X, Y, dia dirotasikan sebesar 180 derajat. Maka hasil rotasinya yaitu menjadi negatif X, negatif Y. Nah, di sini hanya berubah tandanya saja, untuk X, Y-nya masih tetap. Kemudian, jika sudut rotasi 270 derajat, 270 derajat berarti dia berlawanan jarum jam ke arah kiri ya. Sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat berarti dia berada di sini, atau negatif 90 derajat. Nah, dari titik sini ke sini searah jarum jam. Maka untuk rumusnya yaitu untuk titik asal X, Y dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dengan sudut rotasinya yaitu 270 derajat, maka hasil rotasinya yaitu Y, negatif X. Nah, di sini itu dibalik, dan untuk tandanya itu menjadi negatif yang X-nya. Kemudian, jika sudut rotasi 360 derajat atau negatif 360 derajat. Nah, untuk sudut 360 derajat ini dia masih tetap ya. Berarti dia sama saja seperti tidak berotasi, karena dia akan kembali ke titik asal. Misalkan nih kita hitung dari posisi awal itu dia di sini. Kemudian dirotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan sampai sini 360 derajat. Berarti dia masih tetap sama, yaitu ke titik asalnya tadi. Maka rumusnya yaitu untuk titik asal X, Y itu dirotasikan sebesar 360 derajat, maka hasil rotasinya masih tetap, yaitu X, Y. Ya, seperti itu. Untuk mengingat rumusnya ya. Jadi, jika dia dirotasikan sebesar 90 derajat, maka dia akan dibalik dan berubah tandanya di depan. Kemudian, jika dia dirotasikan sebesar 180 derajat, maka dia tidak akan dibalik, masih tetap X, Y, namun hanya berubah tandanya saja menjadi negatif. Kemudian, jika dia dirotasikan sebesar 270 derajat, maka dia dibalik dan berubah tandanya ada di bagian belakang, yaitu negatif X. Kemudian, untuk sudut rotasi 360 derajat, maka dia masih tetap, yaitu X, Y. Kita masuk ke contoh soal. A aksen adalah bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka hitunglah koordinat titik A aksen. Nah, di sini kita ketahui bahwa dia arahnya berlawanan jarum jam. Maka jika dia berlawanan jarum jam, maka nilainya adalah positif 90 derajat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk titik asal X, Y
dia dirotasikan sebesar 90 derajat. Maka hasil rotasinya atau hasil titik bayangannya yaitu dia dibalik dan nilai negatifnya ada di depan, yaitu negatif Y, X. Kemudian kita substitusikan yang diketahui di soal, yaitu titik asalnya 3,5. Dia dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Maka hasil rotasinya yaitu untuk nilai X-nya ini dibalik dan untuk nilai Y-nya menjadi negatif. Sehingga kita peroleh yaitu Y-nya itu 5 berarti negatif 5, X-nya itu 3. Jadi untuk titik A aksen atau hasil rotasinya yaitu negatif 5,3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, jika suatu titik 3, negatif 2 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat, maka titik asalnya adalah. Nah, pada soal ini yang dicari adalah titik asalnya. Kita tulis dahulu untuk rumusnya, yaitu untuk titik asal X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat, maka hasil rotasinya adalah negatif X, negatif Y. Kita substitusikan yang diketahui oleh soal. Di sini hasil bayangannya yaitu 3, negatif 2. Kita substitusikan ke dalam rumus. Untuk titik asalnya masih tetap X, Y, dirotasikan sebesar sudut 180 derajat, dan untuk hasilnya itu 3, negatif 2. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari nilai X dan nilai Y-nya. Pada rumus ini kita sudah ketahui bahwa hasil rotasi sudut 180 itu negatif X, negatif Y. Maka bisa kita tulis untuk mencari nilai X-nya yaitu negatif X itu sama dengan 3. Nah, negatif X itu sama dengan 3. 3 itu hasil rotasinya, sudah diketahui dari soal. Jadi, nilai X-nya adalah negatif 3. Kemudian untuk nilai Y-nya, bisa kita tulis negatif Y itu sama dengan negatif 2. Maka nilai Y adalah 2. Karena kita sudah ketahui bahwa nilai X-nya itu negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 2, maka kita temukan titik asalnya yaitu negatif 3,2. Jadi, titik asal untuk hasil bayangan 3, negatif 2 adalah negatif 3,2. Kemudian contoh soal yang ketiga, bayangan titik A2, negatif 6 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X adalah. Nah, ini contoh soal yang dicampur ya. Ada rotasi, ada pencerminan, kita ingat kembali. Yang pertama kita kerjakan yaitu rotasinya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa rotasinya itu searah jarum jam. Maka dia akan bernilai negatif, yaitu negatif 90 derajat atau sama dengan 270 derajat. Kita tuliskan rumusnya untuk rotasi dengan titik pusat 0,0 dengan sudut 270 derajat. Itu titik asal X, Y dirotasikan sebesar 270 derajat. Maka hasil rotasinya yaitu Y, negatif X. Nah, kita tulis dahulu yang diketahui dari soal yaitu titik asalnya 2, negatif 6. Maka untuk titik asal A 2, negatif 6 dirotasikan sebesar 270 derajat. Maka hasil rotasinya yaitu Y, negatif X. Nah, Y di sini adalah negatif 6 dan X-nya itu 2 dan dia bernilai negatif, maka negatif 6, negatif 2. Kemudian sudah kita ketahui hasil rotasinya yaitu negatif 6, negatif 2. Selanjutnya, dia dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kita ingat kembali bahwa untuk rumus pencerminan terhadap sumbu X yaitu untuk titik asal X, Y yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya yaitu A aksen X, negatif Y. Untuk nilai X-nya masih tetap dan nilainya berubah tanda menjadi negatif. Nah, untuk hasil rotasi ini kita lanjutkan
dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita peroleh hasil pencerminan oleh sumbu X yaitu X, negatif Y. Nilai X-nya tetap dan nilainya berubah menjadi negatif. Karena di sini nilainya sudah negatif, maka negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya yaitu positif. Sehingga kita peroleh hasil bayangannya yaitu negatif 6,2. Jadi, hasil bayangan titik A 2, negatif 6 yang dirotasikan sebesar 90 derajat searah jam-jam, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, didapatkan yaitu negatif 6,2. Ya, untuk materi hari ini Ibu kira cukup. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu belajar. Dan persiapkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu dilatasi. Silakan siapkan terlebih dahulu untuk membaca materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.